Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Nugi di Asal Podcast. Nah, sekarang di episode 2 gue lagi sama teman baru gue nih dari Hukum EP 244. Apa kabar nih, Bang Gitran? Baik, Nugi. Nah, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sama Bang Sukran Haberlin ya, Bang. Yes, boleh. Oke, gimana kabarnya nih, Bang Sukran? Baik, no. Nugi, aku dapat Nugi. Sekarang apa aja kesibukannya selama kuliah di UNIDA? Sekarang sibuknya itu tentang gimana caranya bisa keluar dari UNIDA lebih cepat. Ya, maaf sebelumnya lu dari Universitas Andalas ya? Universitas Dallas. UP17 Dundianam. Ya kita kesini karena ya hatap start abis nggak keburu kan. Berarti sekarang udah nyusun ya? Udah sempro juga kemarin tanggal 18 ini. Udah sempro nih guys. Gimana rasanya nih Bang? Pindah dari kampus negeri ini ke kampus swasta, tentu suasananya beda dong. Jelas beda lah ya, Bang. Yang mana menurut saya itu suasana pertemanan lah, karena kenal orang baru ya kan. Untuk kenalan yang baru di UNIDA tentu umurnya relatif lebih kecil ya Bang. Aku rajakan di WP 24 ya? Iya. Sekarang tinggal berapa SKS lagi Bang? Harusnya sekarang itu semester terakhir ya di semester ini. Lagi nyusun juga, fokus ke situ aja. Iya, harusnya itu lagi. Ini hobi kan? Kalau tentang hobi ya nggak jauh-jauh dari teknologi ya, sebab pembahasan kita kali ini kan tentang teknologi kan. Ya biasanya tuh tentang smartphone atau gadget-gadget atau perkembangan teknologi di luar sana tuh gimana. Nih benar di teknologi gitu ya? Iya, pokoknya. Terus apa sih soft skill atau hard skill di bidang teknologi? Kalau soft skill atau skill-skill lain di bidang teknologi kurang, cuman pengetahuan atau minat di teknologi aja itu. Ternyata gimana teman? Tentang bagaimana cara penggunaan teknologi yang baik dan benar, atau gimana caranya menggunakan teknologi sebagai konten. Bagaimana konten kan lebih diminati pada zaman sekarang kan. Tapi itu kita sekolah kan di literasi multimedia. Kita sekolah di literasi multimedia. Jadi literasi multimedia tuh gue kelas sama Pak Sutra. Nah di literasi multimedia tuh kita belajar tentang cara memanfaatkan teknologi ya. Contohnya kayak seperti apa Jol? Platform teknologi suya alat bantu manusia, video, project lain. Nah, jadi daripada literasi multimedia ini menurut lu gimana Bang? Cara-cara bikin poster di Canva sekarang lu udah agak mahir sih ya? Lumayan lah semenjak kuliah di mata kuliah literasi multimedia. Saya diajarkan sama Bu Rahmayansi gimana caranya penggunaan Canva yang awalnya nggak bisa jadi lumayan bisa. Nah itu sih. Kemarin juga kita belajar AI ya. AI apa ya IPA salah kemarin. AI Reaksi kita terhadap AI lah. reaksi kita terhadap AI, gimana kita menanggapi perkembangan AI yang terlalu pesat gimana? Menurut lu gimana nih Bang? Dari pendapat lu, AI itu bermanfaat ataukah mengancam kita sebagai manusia? Kalau AI dilihat dari impactnya sekarang ya seharusnya lebih ke membantu ya, tapi kan ada orang atau oknum-oknum yang memanfaatkan AI untuk bikin rusuh lah sebutannya, karena dia menggunakannya buat kepentingan pribadi ya. Nah kemarin juga sempat
dikasih contoh sama Memeti ruang video AI yang digunakan untuk apa namanya, hanya satu kas. lu tahu enggak? Kalau untuk tuh sebenarnya melihat pemerintahan sekarang ya wajar sih orang bikin satir atau sarkas terhadap pemerintah dengan video AI sih. Justru setuju aja sih. Kalau saya sendiri itu terhibur melihat video tersebut. Mungkin kita di sini punya perspektif yang beda ya Kang ya. Karena menurut gue ya, kalau dari video gue lihat itu, kalau misalkan video itu tuh penyampaiannya dengan baik, dengan lucu-lucuan kayak kemarin, it's okay kok. Ya ini mah Setuju. Yang kebanyakan sekarang untuk ngeyatir, untuk ngesarkas, banyak oknum yang menggunakan bahasa-bahasa asal juga, itu lebih ke ujaran kebencian. Nah, jadi gimana nih keputusan lu? Menurut lu AI itu kita harus merasa terancam atau kita harus bisa menguasainya? kalau terancam ya mungkin untuk beberapa bidang ya mungkin. Tapi kalau untuk saya pribadi itu kita harus menguasai AI sih biar kita yang nggak terkuasai AI. Gue mau nanya pendapat lu aja nih bang. Karena lu jurusan hukum ya, sedikit banyaknya tentu tahu tentang hukum. Nah harusnya ya kemarin juga ada kasus yang lagi hangat tuh tentang Noksa. Kalau lu tahu Noksa itu yang bikin tung 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 sahur. Nah menurut lu nih, dengan pengetahuan dasar lu lah tentang hukum, tung 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 sahur itu brain rot kan, dibikin menggunakan prompt AI, bukan kreasi nyata langsung oleh seorang seniman. Nah di situ pihak Garena dari Free Fire gunakan untuk Sahur sebagai karakternya, tanpa konfirmasi ke Noksa, dan Noksa menuntut hak cipta. Menurut lu gimana? Karena itu kan dibuat dari AI, bukan dari dia. Kalau menurut gua kalau itu sebelumnya dari Noksanya udah ngeklaim hak ciptanya, mungkin Noksa bisa untuk nuntut. Cuman kan ini kan kayak karakter buatan yang bebas yang bisa dipakai sama orang yang kebetulan kita, kalau gue tuh kayak nggak tahu awal mula siapa yang bikin, itu kan nggak tahu yang pemiliknya siapa, terus viral aja gitu kan. Ya kalau menurut gue ya harusnya Noksa sebelum ada platform lain yang menggunakan itu sebagai karakter, dia harusnya bikin hak ciptanya dulu biar bisa ya nuntut atau melakukan sesuatu atas karakter tersebut. Itu salah satu kelemahan dari AI ya. Banyak juga yang teman-teman kita dari seniman-seniman yang jadi kalah sama AI. Terus dan juga ada juga orang yang bisa bikin prompt AI ini jadi gak punya hak cipta. Jadi ada dua timpang tindih ya bang. Satu merugikan, satu juga menguntungkan. Kalau untuk kasus besarnya yang saya tahu tuh tentang ini, tentang AI yang merubah gambar foto menjadi foto berbentuk desain anime. Nah itu tuh emang merugikan si senimannya sih, yang merugikan si mangakanya, karena itu kita tahu kan kalau seni itu nggak bisa asal tiru aja atau asal jiplak aja kan. Ya memang sih untuk hal-hal tersebut memang merugikan atau berdampak negatif. Kalau ini AI ini sebenarnya positif, tapi lebih banyak digunakan ke hal negatif sama Yang salah gunakan AI. foto dan presiden kita dibikin video jadi aneh-aneh di AI. Ada kemarin kasusnya itu. Jadi buat teman-teman, kita lebih bijak ya karena menggunakan teknologi, khususnya teknologi di bidang AI. Hukumnya itu menjadi bumerang tersendiri bagi kita. Nah, jadi kita harus lebih smart dalam memanfaatkan teknologi. Nah, sebelum segmen kita berakhir ya bang, lo punya pesan nggak kira-kira buat teman-teman kita ya, gaptek lah, dia ngerasa dia itu gaptek, takut dengan teknologi ini, atau mereka ya asal-asal menggunakan teknologi?
apa nih pesan-pesannya? Saya itu bijak-bijaklah menggunakan teknologi termasuk AI ya, karena bisa jadi kita salah dalam penggunaannya atau kita terlalu berlebihan dalam menggunakan AI sehingga dapat merugikan orang lain dan nantinya bisa merugikan kita sendiri, itu sih. Dan semaksimal mungkin jangan merugi. Tapi jadi mudah merah di sini ya. Oke, mungkin sampai di sini aja bincang-bincang asal-asal podcast episode 2 ini.